Kita sudah mulai agak siang, jadi jam siang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Ibu minta bersedia satu orang di antara kalian untuk memimpin dalam doa. Siapa yang bersedia? Mana? Pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Namun sebelumnya, untuk mengontrol kehadiran kalian bisa mengisikan daftar hadir sesuai dengan link yang itu sudah bagi tadi ya. Sudah diisi tadi? Sudah, supaya dicek. Jadi hari ini beberapa orang tidak hadir ya. Gue harap pertemuan berikut mereka bisa hadir ya. Kita bisa sama-sama masuk dalam pembelajaran berikutnya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar menyangkut nilai mutlak. Jadi yang akan kita pelajari tidak semuanya nilai mutlak, hanya karena waktu yang kita punya hanya 2 kali 45 menit, kita hanya belajar tentang konsep nilai mutlak saja. Oke. Untuk nilai mutlak itu ada juga materi prasyaratnya, tapi prasyaratnya lebih banyak ketika kita mau belajar tentang persamaan nilai mutlak. Untuk konsep nilai mutlak ini mungkin kalian hanya harus memahami atau ingat kembali saja tentang membuat garis bilangan. Kalian pernah tahu garis bilangan kan? Oke kan, garis bilangan itu supaya kalian bisa memudahkan ketika kalian menghitung penjumlahan bilangan positif dan negatifnya. Tapi itu hanya sebagai alat bantu untuk memahami konsep nilai mutlak saja. Sedangkan untuk nilai mutlak ini juga ada penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga sudah menjalani konsep nilai mutlak. Hanya saja terkadang kita tidak mengingat atau kita tidak memahami. Contoh misalnya, siapa yang pernah punya motor baru? Jadi ketika kalian dapat motor baru, itu kan dari pabrik speedometernya kan masih 0. Diangkut ke rumah. Sampai di rumah, misalnya kalian angkat kunci dan mau mengendarai motornya kemana saja sekolah kalian, mungkin ke sekolah. Dari rumah kalian ke sekolah, terus dari sekolah kalian kembali ke rumah. Nah, misalnya ada yang tidak tahu kalau kalian ke sekolah, mereka akan bilang bahwa kalian dari tadi tidak kemana-mana kan, karena posisi kalian ada di rumah dan motornya juga di rumah kan. Tapi ketika dia lihat angka yang ada di dalam speedometer itu, maka dia akan tahu bahwa tadi kamu itu sedang keluar dengan motor itu. Karena ketika kalian ke sekolah, itu jaraknya sudah berjalan, jadi speedometernya sudah jalan. Jadi misalnya jarak dari rumah ke sekolahnya 10 meter atau 1 kilometer, maka di speedometer akan tercatat seperti itu, 20 meter atau 1 kilometer. Lalu ketika kalian dari sekolah kembali ke rumah, jarak yang sama, berarti di speedometer itu akan tertulis 2 kilometer misalnya. Jadi misalnya jarak dari rumah ke sekolah 1 kilometer, lalu kalian dari rumah ke sekolah dan sekolah kembali ke rumah, maka otomatis di speedometer itu akan tercatat 2 kilometer. Walaupun motornya kembali ke rumah kan, tapi kan dia sudah jalan sebanyak 2 kilometer itu, 1 kilometer ke sekolah dan 1 kilometer lagi dari sekolah ke rumah. Paham maksudnya? Jadi konsep nilai mutlak ini banyak. Nanti setelah belajar ini kalian akan mengerti. Jadi ada tujuan yang harus kalian pelajari, yaitu untuk setelah kalian mempelajari nilai mutlak ini, kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak sesuai dengan pemahaman kalian, bahasa kalian sendiri.
supaya lebih kalian ingat ya, kalian harus menjelaskan berdasarkan pemahaman dan bahasa kalian. Dan penjelasannya, pemahaman itu harus benar. Jadi setelah kalian mempelajari nilai mutlak, kalian bisa menjelaskan konsep nilai mutlak dengan benar, walaupun menggunakan bahasa kalian sendiri. Tujuan yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep nilai mutlak ini dalam kehidupan kalian setiap hari. Dan yang ketiga, kalian bisa menerapkan sifat-sifat akar, perpangkatan, akar dan perpangkatan ke dalam konsep nilai mutlak. Oke, itu menyangkut tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, materinya sudah Ibu bagikan kan? Kalian silahkan lihat, kita pelajari dulu, kalian lihat tentang definisi nilai mutlaknya. Jadi di situ mutlak X sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0, dan mutlak X sama dengan min X jika X-nya kecil 0. Oke, sepintas kalian baca, pasti kalian masih bingung definisi nilai mutlak ini maksudnya bagaimana. Jadi untuk lebih memperjelas, silakan kalian lihat ilustrasi yang ada di sini. Crespo berolahraga dengan cara naik turun tangga. Dari posisi diam, Crespo naik 6 tangga, kemudian turun 4 tangga. Dilanjutkan naik 2 tangga, kemudian turun 3 tangga, dan akhirnya turun 2 tangga. Ngerti kan? Pertanyaannya, tentukanlah berapa langkah posisi akhir Crespo tersebut dari posisi mula. Jadi dia tanya posisi akhirnya di mana dari posisi mula. Kemudian dia tanya berapa banyak langkah Crespo dari posisi awal sampai akhir. Tapi dia tanya total langkahnya berapa. Paham? Oke, mari kita coba hitung ya. Yang pertama, langkah-langkahnya kalian amati di situ. Misalkan 0 adalah posisi awal. Sketsanya seperti ini. Sehingga di situ dia katakan ternyata posisi akhir Crespo dari posisi awalnya ada pada negatif 1. Oke, bagaimana proses matematikanya? Itu tadi yang berjalan itu, ini akhirnya situ. Banyaknya langkah yang Crespo lakukan adalah 17 langkah yang dia tempuh. Jadi dari situ pergerakan akhir Crespo dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. Jadi kalau kita mau lihat sepintas, kita hanya bilang bahwa Crespo hanya mundur 1 langkah, ya kan? Padahal sebenarnya total langkah yang Crespo lakukan adalah sebanyak itu. Jadi jangan melihat arahnya ke kanan atau ke kiri. Mau ke kanan atau ke kiri kan dia jalan, ya kan? Mau ke belakang juga tetap dia jalan. Nah, yang jaraknya itu yang dihitung sebagai konsep nilai mutlaknya. Sehingga banyaknya langkahnya adalah mutlak 6 ditambah mutlak negatif 4. Jadi semua arah positif negatif tadi dikasih masuk di dalam notasi nilai mutlak ya. Mutlak 6 itu nanti kamu hitung positif 6. Mutlak negatif 4-nya dihitung positif 4. Jadi nanti yang kamu hitung 6 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Sehingga didapatkan hasilnya adalah positif 17 langkah. Jadi dari cerita ini kalian sudah bisa memahami konsep nilai mutlak. Kalau misalnya kalian belum terlalu memahami, maka kita akan lanjut dengan menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Dan sini ada pertanyaan. Kalau untuk LKPD pertama ini boleh kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu kegiatan satunya. Nanti kegiatan 2-nya baru kalian dalam kelompok ya. Jadi silakan LKPD-nya sudah Ibu gandeng dengan kegiatan 2, tapi dikerjakan dulu kegiatan satunya duluan ya. Pimpinan sedang bermain loncatan bersama temannya. Setiap loncatan ke depannya ujung diberikan kartu biru sebanyak jumlah loncatannya, dan setiap loncatan ke belakang Jung akan mendapatkan kartu berwarna pink sebanyak total loncatannya. Jung mulai melompat dari posisi mula-mulanya sebanyak 2 langkah ke belakang, kemudian 3 langkah ke depan, kemudian 1 langkah lagi ke depan, dan terakhir 2 langkah ke belakang. Tentukanlah posisi
akhir zoom pada loncatan tersebut dari posisi semula. Tentukan berapa banyak loncatan yang zoom lakukan dari posisi awal sampai akhir. Oke. Jadi ibu akan bagikan kalian kartu biru dan kartu pinknya ya. Pegang semua kartu di tangan. Sudah? Pertama, mundur berapa langkah? 2 Dua langkah. Berarti ambil 2 kartu pink dan simpan. Sudah? Lalu berapa langkah lagi? 3 langkah ke depan atau ke belakang? Ambil 3 kartu biru. Gabunglah dengan yang pink tadi. Sudah? Lalu berapa lagi langkah? 1 langkah kemana? Ke depan. Berarti kartunya pink atau biru? Biru. Lalu 2 langkah ke belakang. Kartu apa? Berapa? Ambil 2 dan gabung. Sudah? Jadi hasil akhirnya sudah? Nah, sekarang kamu isi sudah titik-titik yang diminta di sini. Kalau dia tidak ada di antara di biru atau di merah, tidak ada di mana? Ada yang bisa membacakan hasil pekerjaannya sampai kita? Untuk poin A 1 orang, poin B 1 orang, boleh. Silakan 1 orang beres. Kamu bacakan poin A yang sudah kamu kerjakan tadi. Berdasarkan hasil loncatan yang diamati, banyaknya kartu berwarna biru yang diperoleh adalah 4 biru, banyaknya kartu berwarna pink yang diperoleh adalah 4 pink. 4. Setelah dipasangkan masing-masing kartu berwarna, apakah ada kartu yang tidak memiliki pasangan? Tidak. Tidak ada. Semua kartu memiliki pasangan. Oke. Poin B siapa yang mau bacakan hasil pekerjaannya? Banyaknya kartu biru ditambah banyaknya kartu pink sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 kartu. 8 kartu dari slide PPT yang pertama, dan juga berdasarkan pengalaman kalian dari aktivitas yang sudah kalian lakukan itu, kita bisa menghubungkan konsep nilai mutlak dengan konsep jaraknya, yaitu berdasarkan masalah konseptual di atas. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif. Oke, coba kalian lihat soalnya. Mutlak min 1/2, mutlak 5, mutlak negatif 3. Kira-kira hasilnya berapa? Coba dikerjakan di kertas saja, ibu cek saja. 3 soal ini. Untuk kegiatan 2, kalian duduk berkelompok saja supaya bisa didiskusikan bersama. Oke, silakan kalian kerjakan kegiatan 2-nya. Berdasarkan ini, isikan kesimpulannya. Bisa tidak? Coba kalian diskusikan kesimpulannya bagaimana? Menurut pemahaman kalian saja. Jangan ibu yang tahu. Berdasarkan kegiatan ini, kesimpulan yang kalian ambil itu apa? Ini langsung. Jadi kalau misalnya isinya apa mengganti min 4, keluarnya dari atas. Sudah? Kalau sudah, tuliskan sudah kesimpulannya. Jadi dari hasilnya kamu bandingkan ya, bandingkan hasilnya ini dengan yang ini sama atau tidak. Terus tinggal kalian lihat lagi, kalau hasilnya sama kira-kira rumusnya bagaimana. Lihat hasilnya, lihat juga rumusnya, baru kamu buatkan kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya, Dalam setiap bilangan positif dan negatif, kalau sudah dimasukkan ke dalam notasi mutlak, maka hasilnya akan positif. jadi kesimpulannya bagaimana, Nana? Nilai mutlak suatu bilangan itu sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat bilangan itu sendiri.
Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Yang perlu kalian ingat adalah bahwa setiap bilangan apa saja kalau diterapkan nilai mutlak ke dalamnya, hasilnya berarti bernilai positif, tidak ada buat nilai negatif. Sudah paham? Kesimpulannya sudah bisa diperbaiki? Sudah. Oke, saya berharap kalian bisa membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman kalian dengan membahasakannya lebih sederhana dan lebih tepat lagi supaya tidak cepat lupa ya. Jadi nanti silakan kalian buat ringkasan sendiri, buat ringkasan materinya berdasarkan pembelajaran kita dan berdasarkan buku ajar yang sudah dikirimkan, dibuat ringkasannya saja. Kemudian ini adalah contoh soal. Silakan dicatat, dikerjakan di rumah atau nanti saja ibu kirimkan di dalam di grup WA ya. Bisa kalian bayangkan cara penyelesaiannya bagaimana? Bisa? Nanti silakan kalian ingat kembali aktivitas yang tadi dan kalian hubungkan dengan soal ini. Jadi nanti pertemuan berikut ibu periksa ya hasilnya. Kalau yang sudah selesai bisa dikirimkan di Japri ibu boleh? Ibu periksa hasilnya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Pertemuan berikut kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Jadi modul yang sudah ibu bagikan bisa dibaca. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,